Pengantar pendidikan Pancasila. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial. B. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Banyak pihak yang menganggap pendidikan Pancasila tidak penting. Pendidikan Pancasila penting untuk membentuk karakter manusia. Banyaknya perubahan dan infiltrasi budaya asing. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leitstar, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Oke, lanjut. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia part 1. Next. Dalam menelusuri konsep dan urgensi Pancasila, dibagi menjadi 3 periode. 1. Periode pengusulan Pancasila. Sehari setelah dilantik oleh Legend Kumakichi Harada, pada tanggal 29 Mei 1945, BPU PKI melaksanakan sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. 2. Periode perumusan Pancasila. Salah satu catatan penting dalam sejarah perumusan Pancasila adalah disetujuinya naskah awal, yaitu pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. 3. Periode pengesahan Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk menentukan dan menegaskan bangsa Indonesia. Next, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Oke, selanjutnya akan dibawakan pemateri ketiga. Terima kasih. Membangun argumen dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa terbagi atas 2, yaitu tentang dinamika Pancasila dan tentang tantangan terhadap Pancasila. Bagian E yaitu urgensi Pancasila terbagi atas 2, yaitu esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa dan urgensi Pancasila dalam kajian bangsa. Dan yang bagian F yaitu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila, yaitu Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai agama, budaya, dan adat istiadat, dan merupakan pandangan hidup bangsa dan filsafat negara. Dan pentingnya yaitu betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan. Betapapun upaya mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa. Dan Pancasila merupakan pilihan terbaik karena nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Saya Nurani Saplia, saya akan membacakan materi bab 3, yaitu Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya, bentuk ringkasan yang ada di dalam ringkasan dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana setiap sila berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sejak itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Putra Aulia Mulfi.
saya akan membahas tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Setelah dilaksanakan dekret presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain, yaitu paham komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI 1965. Kemudian pada era reformasi belum sepenuhnya membawa angin segar. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap adab berpolitik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain. Tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau sumber daya manusia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Hardi Cantika Azhar akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi menurut beberapa tokoh Indonesia, salah satunya yaitu Soeharto. Menurut beliau, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Fungsi ideologi, jenis-jenis ideologi di dunia, yaitu liberalisme, sosialisme, kapitalisme. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara, salah satunya yaitu untuk warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.